Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan channel Pusa Institute. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas topik Wahabi. Wahabi. Jadi isu tentang Wahabi ini selalu saja seksi dan selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Jadi sebenarnya pembicaraan tentang Wahabi ini sangat luas sekali. Dimulai dari sejarah Wahabi, kemudian pemikiran-pemikiran yang diusung oleh Wahabi, kemudian dampak dari pemikiran-pemikiran Wahabi dan sebagainya. Namun dalam sesi kali ini kita akan membahas topik Wahabi ini kita bagi dalam beberapa sesi sehingga pembahasannya tidak terlalu panjang. Jadi untuk kali ini saya akan coba membahas tentang Wahabi di Aceh. Wahabi di Aceh ini pun luas juga pembahasannya. Tapi seperti kita katakan tadi, nanti akan kita potong ataupun kita klasifikasi ataupun kita bagi dalam beberapa sesi. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi Wahabi di Aceh. Jadi sengaja ini kita pilih untuk pembahasan Wahabi di sesi pertama ini kita bahas Wahabi di Aceh. Karena di Aceh ini perbincangan terhadap Wahabi ini juga sangat ramai dan selalu saja muncul perbincangan tentang Wahabi. Jadi baik di momen-momen politik maupun di ruang-ruang sosial lainnya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang klasifikasi ataupun pengelompokan Wahabi di Aceh. Jadi sebenarnya pengelompokan ini saya tidak tahu apakah para peneliti ataupun penulis di Aceh ataupun yang mengkaji Aceh ada membuat klasifikasi seperti ini, saya tidak tahu. Artinya sejauh ini saya belum menemukan ada klasifikasi yang mereka buat tentang Wahabi di Aceh. Jadi kebetulan saya tesis master saya ini membahas tentang Wahabi Aceh. Jadi ada satu bagian di mana saya membahas tentang klasifikasi Wahabi di Aceh. Jadi menurut kajian saya, Wahabi ini terbagi ke dalam beberapa kelompok di Aceh. Walaupun semua Wahabi ini oleh mayoritas katakanlah ulama dayah ataupun ulama-ulama tradisional di Aceh ini dianggap sebagai aliran menyimpang, dan ramai juga masyarakat Aceh yang menganggap Wahabi ini sebagai aliran yang menyimpang, bahkan sesat dan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapat mereka, pendapat tokoh-tokoh ataupun intelektual dayah dan juga beberapa masyarakat Aceh. Jadi mereka tidak peduli tentang klasifikasi ini. Yang jelas siapapun yang mereka identifikasi sebagai Wahabi ini akan dianggap sebagai sesat dan menyimpang. Jadi dalam kajian saya membagi Wahabi ini ke dalam dua kelompok. Ini Wahabi di Aceh, kita bukan bicara Wahabi secara umum, tapi Wahabi di Aceh. Jadi saya klasifikasikan kepada dua kelompok. Yang pertama saya beri nama atau saya namakan atau saya kelompokkan sebagai Wahabi hakiki. Jadi Wahabi hakiki ini adalah Wahabi yang memang
ketika kita mengkaji pemikiran-pemikirannya, ini dia memang bisa disebut sebagai Wahabi. Artinya mereka ini benar-benar pengusung pemikiran-pemikiran Wahabiyah yang dikampanyekan oleh para pengikut Wahabi yang bermula di Saudi Arabia. Kemudian yang kedua, ada Wahabi Majasi. Wahabi Majasi ini sebenarnya mereka ini tidak bisa dikelompokkan ataupun disebut sebagai pengusung pemikiran-pemikiran Wahabi. Tetapi oleh sebagian masyarakat Aceh dan oleh sebagian guru-guru kita di Dayah atau ulama-ulama Dayah ini mengidentifikasi mereka sebagai Wahabi, walaupun mereka sebenarnya pada saat kita kaji pemikirannya ini bukan Wahabi. Makanya saya mengelompokkan kelompok ini sebagai Wahabi Majasi. Artinya Wahabi yang dianggap sebagai Wahabi atau dianggap mirip dengan Wahabi. Jadi ada dua klasifikasi. Yang pertama Wahabi hakiki dan yang kedua Wahabi Majasi. Jadi kita akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu Wahabi hakiki. Wahabi hakiki ini seperti kita katakan tadi adalah kelompok keagamaan yang ada di Aceh yang mereka memang mengusung pemikiran-pemikiran pemurnian yang digagas ataupun dikampanyekan oleh ulama-ulama Wahabi di Saudi Arabia. Jadi di Aceh jamaah-jamaah ini memang ada. Jadi sebagiannya adalah alumni-alumni dari Yaman dan juga alumni-alumni dari Madinah. Ini yang menurut saya bisa diklasifikasikan sebagai kelompok Wahabi hakiki. Kemudian kelompok Wahabi Majasi ini adalah mereka-mereka yang dianggap punya pemikiran yang mirip dengan Wahabi. Ini umumnya yang dianggap demikian ini adalah kelompok-kelompok modernis. Jadi kelompok-kelompok modernis yang pemikiran keagamaan mereka berbeda dengan pemikiran mainstream ataupun pemikiran ulama Dayah, ini juga dianggap sebagai Wahabi. Misalnya ini ada alumni-alumni perguruan tinggi ataupun alumni-alumni sekolah. Ini sebenarnya masuk dalam kelompok Islam modernis yang mereka mungkin dalam beberapa pemikirannya memang sama dengan pemikiran-pemikiran Wahabi, sehingga mereka juga disebut sebagai Wahabi. Jadi saya pernah mewawancarai sejumlah ulama Dayah yang ada di Aceh. Jadi mereka misalnya menyebut kalau di Aceh itu ada pesantren As-Sunnah, kemudian ada pesantren lain, kemudian ada juga misalnya Lipia, lembaga pendidikan Islam Arab ini sebagai pembawa ataupun pengembang pemikiran-pemikiran Wahabi di Aceh. Ini menurut wawancara saya dengan beberapa ulama Dayah yang ada di Aceh. Kemudian mereka kelompok tadi, walaupun mereka mengatakan ini adalah Wahabi, ini saya kelompokkan ke dalam Wahabi hakiki, karena memang kalau kita kaji pemikirannya memang lebih dekat kepada pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dan pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga ulama-ulama Wahabi lainnya. Kemudian beberapa ulama Dayah yang saya wawancarai juga menyebut misalnya pemikiran-pemikiran yang berkembang di kampus, terutama misalnya di IAIN, ini juga dekat kepada Wahabi. Cuma setelah kita kaji, sebenarnya ini mereka bukan Wahabi, mereka hanya kelompok-kelompok modernis
Di kelompok-kelompok yang atau orang-orang yang punya pemikiran modern yang kebetulan berbeda dengan pemikiran ulama dayah, sehingga mereka juga disebut sebagai Wahabi, dan kemudian saya mengelompokkan ini sebagai Wahabi Majasi. Jadi walaupun ada dua pengelompokan ini saya buat demikian supaya kita mudah paham bahwa tidak semua yang dituduh sebagai Wahabi di Aceh itu adalah Wahabi pada hakikatnya, tetapi mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang mirip dengan Wahabi sehingga mereka juga dituduh Wahabi. Ini sengaja kita buat klasifikasi supaya kita bisa memilah-milah mana yang sebenarnya mengusung pemikiran Wahabi dan mana yang sebenarnya mengusung pemikiran-pemikiran modern, sehingga kita tidak melakukan generalisasi sehingga menganggap semuanya sebagai Wahabi. Namun begitu, mayoritas atau kebanyakan masyarakat Aceh dan juga guru-guru kita di Dayah ini memang mereka menganggap, menurut kesimpulan saya setelah saya wawancarai, jadi ada kecenderungan bahwa setiap yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran Dayah ini sering dianggap sebagai Wahabi, padahal tidak semua yang berbeda dengan Dayah itu Wahabi. Artinya masih banyak kelompok-kelompok lain dalam Islam yang berbeda pemikirannya dengan pemikiran Dayah. Tentu tidak semuanya Wahabi, ada Syiah dan ada juga kelompok-kelompok yang lain. Jadi walaupun ada dua klasifikasi Wahabi di Aceh, ada Wahabi hakiki dan Wahabi Majasi, tapi berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa ulama Dayah, ini mereka berkesimpulan bahwa Wahabi, tanpa peduli apakah dia hakiki ataupun Majasi, ini adalah kelompok yang menyimpang dan sesat. Ini menurut mereka. Jadi kelompok Wahabi ini sesat karena menurut mereka Wahabi punya pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Cuma saja Aswaja yang dimaksud di sini adalah Aswaja yang dipahami oleh mereka. Artinya Ahlus Sunnah yang mereka pahami. Karena kan Sunni dalam kelompok-kelompok dalam Sunni ini banyak sekali kelompok-kelompok Sunni. Ini kan saling berebut menyebut diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai Wahabi, mereka juga menyebut diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok-kelompok Dayah juga menyebut diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada perebutan label atau perebutan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga terjadi di Aceh, dan sebenarnya bukan cuma di Aceh, tapi juga di dunia Islam pada umumnya. Jadi ada perebutan, artinya ada klaim bahwa kelompok mereka lah yang paling sunnah dan paling ahlus sunnah, yang lain bukan ahlus sunnah, yang berbeda dengan mereka bukan ahlus sunnah. Saya kira cukup demikian untuk pembahasan tentang klasifikasi Wahabi. Jadi saya ulang, ada dua Wahabi di Aceh. Yang pertama Wahabi hakiki, yaitu mereka yang memang mengusung pemikiran-pemikiran pemurnian, pemikiran purifikasi, ataupun pemikiran yang dibawa ataupun dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga pemikiran ulama-ulama Wahabi lainnya yang sekarang berpusat di Saudi Arabia. Yang kedua ada Wahabi Majasi atau Wahabi yang dianggap Wahabi. Ini termasuk ke dalamnya ini kelompok-kelompok yang punya pemikiran keagamaan yang mirip-mirip dengan Wahabi. Ini diantaranya saya sebut ada Muhammadiyah, kemudian ada orang-orang kampus. Ini oleh sebagian orang Dayah atau guru-guru kita di Dayah ataupun sebagian masyarakat ini juga dianggap sebagai Wahabi. Dan ini kita klasifikasikan ke dalam kelompok Wahabi Majasi. Artinya ini adalah orang-orang modernis yang ketika kita kaji pemikirannya, sebenarnya ini mereka lebih banyak merujuk kepada pemikiran Syekh Muhammad Abduh di Mesir.
ataupun Jamaluddin Al-Afghani. Artinya ini kelompok yang mengembangkan gagasan modernisme Islam. Jadi berbeda dengan kelompok Wahabi yang memang sebenarnya Wahabi hakiki, yang memang sebenarnya mereka ini tujuan utamanya adalah memurnikan tauhid umat Islam di seluruh dunia, yang diawali di Saudi Arabia, di Najd. Jadi kelompok Wahabi hakiki ini mereka fokusnya ini melakukan pemurnian agama, artinya menolak segala bentuk praktik-praktik kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Ini Wahabi hakiki. Kemudian Wahabi Majasi seperti kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, ini mereka lebih fokus pada pengembangan pemikiran-pemikiran modern. Ini yang terutama yang berkembang di Mesir, yang waktu itu dikampanyekan oleh Syekh Muhammad Abduh, sehingga memang dalam beberapa hal dalam pemikiran tauhid mereka memang mirip-mirip dengan pemikiran Wahabi, sehingga mereka juga disebut sebagai Wahabi, tapi bukan Wahabi hakiki, tapi mereka adalah Wahabi Majasi. Saya kira cukup untuk sesi kali ini. Nanti ke depan kita akan bahas lagi seputar Wahabi di Aceh. Nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana orang Aceh ini melihat Muhammadiyah. Kita akan bahas juga bagaimana sejarah masuknya pemikiran-pemikiran Wahabi ke Aceh dan juga pemikiran-pemikiran modern dan sebagainya. Jadi ikuti terus channel ini supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jadi kalau kira-kira nanti penjelasan saya ada yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan pengetahuan teman-teman, tidak apa-apa, ini namanya diskusi. Nanti bisa dikomplain ataupun dibantah, boleh juga nanti melalui kolom komentar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.